学生们好，欢迎来到我们的汉语课。Halo semuanya, selamat datang di pelajaran bahasa Mandarin. Kesempatan kali ini saya akan mengajarkan satu tema baru untuk kalian yang akan saya paparkan dalam slideshow ini. Oke, tema kita hari ini adalah 国家、国际、国家、国际, negara dan kebangsaan. Hal, saya akan berikan kosakata baru, bisa kalian perhatikan. Yang pertama ada 先生, 先生 artinya tuan atau mister. Lalu yang kedua ada 去, 去 artinya pergi. Lalu yang ketiga ada ke. Ke ini adalah partikel kata bantu atau kata bantu bilangan, seperti misalkan kalau kalian mau menyebutkan satu buah, 一个, 一个. Lalu untuk menyebutkan satu benda atau mendeskripsikan suatu benda, untuk bilangan mendeskripsikan suatu benda kayak tadi 一个. Lalu ada lagi contohnya yang kedua ada 三个. Bisa saya bikin kalimat misalkan 三个朋友, 3 orang teman. Atau lagi ada 四颗手机, ada 4 buah handphone, seperti itu. Lalu kosakata yang ketiga ada 国家, 国家. 国家di sini artinya adalah negara. Lalu yang keempat ada 中国, 中国. 中国itu artinya China. Lalu yang di bawah 中国 itu kalian bisa lihat ada 人. 人itu artinya orang. Nah, untuk menyebutkan kewarganegaraan atau orang mana, di sini ada contohnya. Contoh kosakatanya yaitu 中国人, 中国人, orang China. Nah, kalau kita itu bisa disebutnya 印尼人, 印尼人. Ini itu artinya Indonesia, ren itu artinya orang Indonesia. Lalu yang terakhir di slide ini ada kosakata ma. Ma ini sudah kita pelajari kan untuk materi yang lalu, yang artinya apakah. Lalu selanjutnya ada 是的, 是的. 是的 ini artinya iya, sama seperti 对, 对的. 是的 itu artinya iya. Lalu 小姐, 小姐, 小姐itu artinya miss atau midis, nona atau nyonya. Contohnya, misalkan saya panggil salah satu teman kalian yang ada yang namanya misalkan Amel. Amel 小姐, nona Amel, seperti itu. Lalu di sini ada 美国, 美国 itu artinya Amerika. Lalu kalau kalian menyebutkan kebangsaan Amerika atau warga Amerika, itu dengan 美国 ditambahkan ren, 美国人, 美国人. Situ ada tuh di dalam kosakatanya. Lalu di sini ada men. Men itu sufiks belakang yang menunjukkan untuk jumlah banyak. Sufiks ini adalah imbuhan di belakang yang menunjukkan kalau jumlahnya itu lebih dari satu. Contohnya ada di bawahnya itu ada 他们 yang artinya mereka. Itu kan ada banyak tuh orangnya. Lalu ada lagi contohnya misalkan 你们 itu kamunya kan ada banyak, berarti kalian, seperti itu. Lalu di bawah 他们 ada 也 atau 也是yang artinya juga. Contoh kalimatnya, misalkan saya juga suka bahasa Korea. Contohnya kalimatnya seperti ini, 我也是喜欢汉语，我也是喜欢汉语. Saya juga suka bahasa Korea. Itu contohnya, pakai kata 也 dan 也是. Lalu di bawah 也 dan 也是itu ada 不 itu artinya tidak. Lalu di bawah 不 yang terakhir itu ada 没 yang artinya belum.
Lanjut ke kosakata selanjutnya. Di sini ada to. To itu artinya semua. To atau to shi itu artinya semua. Contohnya, kami semua adalah pelajar. Contohnya, cara penggunaan to seperti ini. 我们都是学生。我们都是学生。Kami semua adalah pelajar. Lalu di bawah to itu ada ingguo. Ingguo itu artinya Inggris. Nah, kalau mau menyebutkan, tadi kan sudah tuh kosakatanya, misalkan orang China, orang Amerika. Nah, di sini kalau untuk menyebutkan orang Inggris itu ada ingguoren, orang Inggris atau orang berkebangsaan Inggris. Nah, terus di bawah guo, di bawah ingguoren itu ada guo. Nah, itu baru benar. Di bawah ingguoren itu ada guo. Ini adalah partikel khusus dalam bahasa Mandarin yang nanti akan saya jelaskan di dalam kosakata. Jadi mohon diperhatikan sampai habis. Nah, di bawah guo itu ada xiang. Xiang itu artinya ingin. Lalu setelah xiang yang terakhir, kosakata terakhir adalah hen, sangat. Contoh penggunaan hen. Misalkan, saya sangat suka dia. 我很喜欢他。我很喜欢他. Seperti itu. Lalu atau saya sangat baik setelah menanyakan keadaan. Misalkan teman kamu nanyain, 你好吗? 我很好. 我很好. Saya sangat baik, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam 对话atau percakapan. Di sini ada percakapan yang akan saya bacakan. Silahkan diperhatikan dulu. Saya akan artikan setelah saya selesai membacakan sampai 1 slide ya. Oke. Saya mulai dari sekarang. 先生，您去哪个国家？我想去中国。您是中国人吗？是的，我是中国人。小姐，你是哪国人？我是美国人。Oke, artinya, 先生，您去哪个国家？ Tuan, Anda ingin pergi ke negara mana? 我想去中国. Saya ingin pergi ke China. 您是中国人吗? Apakah Anda orang China? 是的，我是中国人. Ya, saya orang China. 小姐，你是哪国人? Nona, Anda orang mana? 你是哪国人 itu menanyakan tentang keluarga negaraan. 你是哪国人? Kamu dari negara mana atau kamu orang mana? Pakainya 你是哪国人? 好的. Yang terakhir, 我是美国人. Saya orang Amerika. Nah, lanjut lagi. 他们也是美国人吗？不，他们不是美国人，他们都是英国人。您去过中国吗？我没去过中国。你想去中国吗？我很想去中国。Oke, saya akan artikan. 他们也是美国人吗? Apakah mereka semua juga orang Amerika? 不，他们不是美国人，他们都是英国人. Bukan, mereka bukan orang Amerika. Mereka semua orang Inggris. 你去中国吗?
你去中国吗？你去过中国吗？Apakah kamu pernah pergi ke China? Ini adalah penggunaan kuo. Ni去过中国吗? Apakah kamu pernah pergi ke China? 我没去过中国. Saya belum pernah. 没去过 itu artinya belum pernah. Saya belum pernah pergi ke China. 你想去中国吗? Apakah kamu ingin pergi ke China? 我很想去中国. Saya sangat ingin pergi ke China. Nah, itu adalah bukan kosakata, percakapan. Oke, langsung gimana sih? Ya, itu adalah percakapan yang kita pelajari untuk materi kali ini. Di sini ada cara menanyakan kamu berasal dari mana, yaitu dengan ni shi na guo ren, ni shi na guo ren. Dan cara jawabnya adalah tinggal 我是 negaranya ditambahkan ren. 我是 negaranya ditambahkan ren. Oke. Lalu yang kedua tentang penggunaan guo nanti akan kita bahas di tata bahasa. Hota, belajar ke tata bahasa atau masuk ke tata bahasa. Nah, tata bahasa yang pertama adalah pernah dan belum pernah. Oke, pernah dan belum pernah. Di sini kita menggunakan guo dan mei titik-titik guo. Di tengah-tengah mei ini ada kata kerja atau verb. Nah, di sini ada strukturnya, silakan kalian lihat dulu. Ada subjek, verb, guo, baru objek. Itu untuk yang pernah. Lalu ada subjek mei, verb guo, lalu objek. Itu untuk yang belum pernah. Nah, saya berikan contohnya di sini. Ada 3. Yang pertama ada 我去过中国, 我去过中国. Saya pernah pergi ke China. Lalu contoh yang kedua ada 他喝过幸福堂, 他喝过幸福堂. Dia pernah minum simfutang. Dan contoh lainnya yang saya berikan sederhana adalah kalian pernah minum simfutang. Contohnya 你们喝过幸福堂. 你们喝过幸福堂. Kalian pernah minum simfutang. Lalu contoh yang terakhir dengan pernah yang menggunakan guo. Subjek, verb, guo, lalu objek. Mama 看过这个视频. Mama 看过这个视频. Mama pernah melihat video ini. 这个视频 itu artinya video ini. Ke di situ sebagai kata bantu bilangan seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu untuk contoh yang belum pernah. Belum pernah. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada 妹妹没喝过幸福堂. 妹妹没喝过幸福堂. 妹妹 adik perempuan. 没喝过 belum pernah. 没喝过 belum pernah minum 幸福堂. 没喝过 belum pernah minum 幸福堂. Oke. Contoh yang kedua lagi ada 姐姐没吃过中国菜. 姐姐没吃过中国菜. Kakak perempuan, 姐姐 kakak perempuan, 没吃过 belum pernah makan. 吃 itu artinya makan. 中国菜 masakan China. 中国菜 itu artinya masakan China. Kakak perempuan belum pernah makan masakan China. Lalu contoh yang terakhir dengan belum pernah atau mei titik-titik guo. Itu 我没听过这首歌剧. 我没听过这首歌剧. Saya belum pernah dengar lagu ini. Show di sini sebagai kata bantu bilangan untuk lagu. 这首 artinya 这首歌 artinya lagu ini.
berikutnya atau yufa, tata bahasa berikutnya di sini ada ingin. Ingin itu dalam bahasa Mandarin kalian bisa pakai dua kata. Yang pertama ada xiang, xiang, lalu yang kedua ada yao, yao. Nah, perbedaannya xiang itu untuk kalian mendeskripsikan sesuatu yang kalian inginkan tapi masih mikir-mikir. Contohnya, kayak tadi dalam kalimat tuihua itu ada 我很想去中国, saya sangat ingin pergi ke China. Itu belum tentu kejadian atau belum tentu terwujud dan masih di pikiran kalian kan. Nah, itu bisa menggunakan xiang. Atau contohnya lagi, kalian lagi jalan bareng-bareng sama teman kalian, terus kalian berpikir untuk makan siang, tapi makan siangnya masih belum tahu apa. Nah, contohnya misalkan kalian masih mikir-mikir untuk untuk makan hamburger. Nah, di sini bisa pakai 我们 atau 我们 atau 我, tergantung kalian mau menunjukkan untuk diri sendiri atau kita. Tapi di sini kan kita bareng-bareng ya jalannya, contohnya karena kita jalannya bareng-bareng pakainya 我们想吃汉堡包, 我们想吃汉堡包. Kami ingin makan hamburger, tapi itu masih berpikir. Nah, kalau kalian udah benar-benar nentuin mau apa dan benar-benar udah bisa ngewujudin itu dan bisa dapet itu pakainya yao. Contohnya, 我们要吃汉堡包. Karena kalian udah di tokonya atau kalian udah di Maitanglau, udah di McDonald atau udah di Kentucky, di Kentucky, di KFC, apa sih? Kentucky itu KFC. Kalian udah mau pesan apa, nah itu bisa pakai yao. 我们要汉堡包, kami mau hamburger, seperti itu. Kalau masih mikir-mikir pakainya siang, kalau udah gak mikir-mikir lagi pakainya yao. Bedanya di situ. Oke, dalam slide contohnya seperti ini. Untuk yang siang itu ada 3. 我想去中国, 我想去中国, saya ingin pergi ke China. Lalu ada yang kedua, 妈妈和我想去姐姐的大学, 妈妈和我想去姐姐的大学. Mama dan saya ingin pergi ke universitas kakak perempuan. Universitas kakak perempuan saya. Jadi mama dan saya itu masih berpikir untuk pergi ke universitas kakak untuk menjenguk kakaknya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada 我想吃汉堡包, 我想吃汉堡包, saya ingin makan hamburger. Nah, untuk kalimat yang menggunakan yao, contohnya ada 我要吃米饭, karena di situ udah ada nasinya. Mungkin kalian lagi di sini konteksnya kali si wo ini lagi makan bareng keluarganya. 我要吃汉堡米饭, 我要吃米饭. Karena situ ditanyain mungkin ada pilihan mie dan nasi. Nah, kalau untuk warga China itu biasanya ada 2 pilihan makanan untuk makanan pokoknya. Kalau kita nasi, kalau di sana ada mie dan nasi. Untuk orang bagian selatan atau Nanfang seperti Fujian dan lain-lain itu biasanya mereka pakainya nasi. Lalu untuk bagian utara seperti Beijing itu biasanya mereka pakainya mifan atau mie. Lalu yang kedua ada 爸爸明天要去中国, 爸爸明天要去中国. Papa besok akan pergi ke China, karena ini adalah tugas dinas. Di dalam konteks ini papanya lagi tugas dinas dan besok akan berangkat ke China. Jadi kalimatnya 爸爸明天要去中国. Lalu yang terakhir ada 姐姐今天要去超市, 姐姐今天要去超市.
kakak hari ini, kakak perempuan ya, Cie itu kakak perempuan. Kalau Gege itu kakak laki-laki. Di sini contohnya Cie kakak perempuan hari ini. 今天 itu hari ini. 要去 ingin pergi ke 超市, ingin pergi ke supermarket. Itu contoh-contoh penggunaan 想 sama 要. Silahkan kalian pahami perbedaannya. Tadi sudah saya berikan contoh perbedaannya dan contoh kalimatnya. 好的, materi kita sudah selesai. 谢谢你们的关注和再见。